Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai premedikasi dan anestesi, di mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hewan Igusti Ngurah Sudisme, MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Manik Mustika Jayanti dengan nomor induk mahasiswa 20095-11126 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai premedikasi. Jadi premedikasi atau pre-anesthetic atau pre-operative medication merupakan pemberian obat 1-2 jam sebelum induksi anestesia, di mana premedikasi juga berarti pemberian obat sedatif, tranquilizer, dan analgesik dengan atau tanpa antikolinergik sebelum induksi anestesi. Tujuannya adalah untuk melancarkan induksi, di mana dimaksud adalah memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman, serta stadium anestesi yang stabil. Kemudian tujuannya yang lain adalah mengurangi dosis obat anestesi, sehingga efek samping dari agen anestesi dapat dikurangi dan melancarkan pemulihan anestesia. Pemberian premedikasi biasanya dilakukan dengan injeksi, utamanya intramuskular, subkutan, dan intravena. Jadi indikasi dari anestesi yaitu membantu pelaksanaan distrin pada hewan karena premedikasi ini menyebabkan pasien tenang, kemudian mengurangi kegelisahan dan menekan sifat hiperaktif. Selanjutnya indikasi yang lain adalah meminimalkan rasa sakit hewan, membantu fase induksi anestesi umum agar fase eksitasi tidak terjadi atau diminimalkan, dan meminimalkan dampak buruk anestesi seperti berikardia dan sekresi berlebihan dari glandula trakea dan saliva. Indikasi yang lain adalah mengurangi kebutuhan dosis anestesi umum sehingga dapat menghindari overdosis dan membantu menghilangkan rasa sakit secara lokal melalui sedasi dan mengurangi kegelisahan. Nah, di sini ada contoh gambar dari anjing dan kuda yang telah diberikan premedikasi atau pre-anestesi. Jadi obat pre-anestesi ini harus menghasilkan penenang atau sedasi dan analgesia sehingga membuat hewan menjadi tenang, enggan bergerak, dan tidak tertarik pada sekitarnya sambil mengurangi jumlah obat yang diperlukan untuk menghasilkan anestesi umum. Nah, jadi di sini ada daftar premedikasi, obat premedikasi beserta dosisnya pada anjing, kucing, dan kuda yang diberikan secara subkutan atau intramuskular. Jadi misalnya ada atropin, kemudian ada skopolamin, glukopirolet, asepromazin, chlorpromazin, pomazin, silasin, diazepam, dan yang lainnya. Nah, jadi kombinasi obat premedikasi. Jadi obat premedikasi atau pre-anestesi itu umumnya mencakup kombinasi obat dari beberapa kategori. Misalnya antikolinergik, yakni atropin dan glikopirolat, itu membatasi sekresi saliva dan emesis dan membatasi atau menyegah bradikardia. Kemudian ada obat penenang fenotiazin atau asepromazin, itu dia mengurangi kecemasan, menenangkan, dan umumnya meningkatkan depresi sistem saraf pusat atau efek analgesik dari obat anestesi lainnya. Kemudian ada benzodiazepin, diazepam, dan midazolam. Dia menghasilkan efek ansiolitik, antikonvulsan, dan relaksan otot. Kemudian ada alpha agonis, seperti silazin dan dexmedetomidin, menghasilkan sedasi, stupor, analgesia, dan relaksasi otot tanpa menghasilkan anestesi umum. Kemudian ada opioid seperti morfin dan buterfanol yang menghasilkan analgesia, tetapi beberapa juga menghasilkan sedasi. Kemudian ada kombinasi alpha-2 agonis atau obat penenang dengan opioid atau neuroleptanalgesia yang menghasilkan ketenangan, relaksasi otot, dan analgesia serta anestesi tahap ringan. Oke, jadi di sini ada tabel yang saya dapatkan dari sumber yang sudah tertera. Jadi pada tabel ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan atau memilih obat premedikasi.
Jadi yang pertama kita harus mengetahui level sedasi seperti apa yang kita inginkan. Misalnya ada sedasi ringan, moderate, ataupun sedasi berat. Kemudian pilih atau pertimbangkan kombinasi premedikasi apa yang tersedia, kemudian evaluasi status kesehatan dari pasien kita atau dari hewan, di mana di sini digunakan contoh adalah anjing dan kucing. Kemudian pertimbangkan juga bagaimana kondisi dari pasien tersebut, sedang dibutuhkan apa, dan premedikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian buatlah kombinasi yang tepat dengan mempertimbangkan dosis-dosis yang sudah tersedia. Nah, jadi tentunya tabel ini seiring perjalanannya waktu itu akan berubah jika ada penelitian atau hal-hal baru mengenai dosis-dosis dari obat premedikasi. Nah, setelah kita membahas premedikasi atau pre-anestesi, sekarang kita akan berlanjut ke yang kedua, yaitu anestesi. Nah, jadi anestesi, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu bahwa anestesi atau anestesia itu berasal dari bahasa Yunani, yang dari kata an berarti tidak, dan estesis berarti rasa atau sensasi. Maka, anestesia dapat diartikan sebagai suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Jadi, anestesia ini juga berarti keadaan tanpa rasa atau without sensation, tetapi bersifat sementara dan dapat kembali seperti semula karena hanya terjadi penekanan fungsi jaringan syaraf, baik secara lokal ataupun umum. Nah, jadi without sensation yang dimaksud itu mencakup ketidaksadaran dan amnesia atau tidak ingat. Tujuan dari anestesi tentunya untuk membuat hewan atau pasien tidak merasakan rasa sakit, untuk memudahkan restrain, mempermudah melakukan diagnosis atau proses pembedahan, melumpuhkan hewan liar, eutanasia, dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada trias of general anesthesia atau balance anesthesia. Jadi, anestesia yang baik, yang ideal, atau yang seimbang itu perlu mempertimbangkan tiga hal ini. Yang pertama adalah kebutuhannya akan analgesi, kebutuhan akan sedasi atau ketidaksadaran, dan kebutuhan akan relaksasi otot. Nah, selain memenuhi trias of general anesthesia, juga anestesi itu perlu memenuhi beberapa hal berikut, seperti toksisitasnya rendah, namun indeks anestesinya lebar, mudah ditangani oleh ahli anestesi, induksi dan recovery-nya cepat, efek analgesik, narkosa, dan relaksasi muskulus baik, efek negatif kecil terhadap respirasi dan sirkulasi darah, tidak iritan terhadap kulit dan membran mukosa, metaboliknya tidak merusak, serta sifat fisikokimianya menguntungkan. Nah, jadi jika disimpulkan, sebenarnya jenis anestesi itu terbagi menjadi tiga. Ada anestesi lokal, umum, dan regional. Di mana anestesi lokal, seperti namanya, dia biasanya bekerja secara lokal atau di lokasinya saja, di mana dia diinjeksi. Nah, jadi ada golongan amida, itu contohnya ada lidocaine, kemudian ester, golongan ester itu ada cocaine. Kemudian untuk anestesi umum, dia bekerja secara keseluruhan, dimana cara pemberiannya itu misalnya secara inhalasi atau dengan obat isoflurin, itu contohnya, seperti pada gambar. Kemudian bisa melalui injeksi juga dengan ketamin dan propofol. Kemudian yang ketiga ada anestesi regional, dia bekerja sesuai dengan regional. Nah, jadi secara singkat, mekanisme anestesi itu dia bekerja pada membran sel saraf atau pada saluran ion. Nah, jadi pada otak dia akan menyebabkan hilangnya kesadaran, dan pada spinal cord dia akan menyebabkan hilangnya kemampuan bergerak. Jadi persiapan sebelum anestesi tentunya hewan diadaptasikan terlebih dulu dalam ruang operasi dan memperhatikan klasifikasi status kesehatan hewan. Misalnya pada kategori kelas 1 dan 2 itu tergolong aman. Jadi pada slide ini ada klasifikasi status pasien pada prosedur anestesia yang didapatkan dari beberapa sumber. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu masih resikonya kecil atau minimal. Nah, untuk contohnya, untuk kelas 1 itu kondisi fisiknya hewan normal atau sehat secara klinis dan tidak ada penyakit.
Contoh kondisi kliniknya misalnya pelaksanaan ovarian hysterectomy, kastrasi, operasi declawing, dan radiografi hip dysplasia. Kemudian kelas 2 itu resikonya masih ringan dan ada penyakit ringan, di mana kondisi fisiknya hewan dengan gangguan atau penyakit sistemik ringan, ada kemampuan kompensator dan tidak ada gejala klinis penyakit. Untuk contoh kondisi kliniknya, dia hewan neonatal atau geriatrik, obesitas, tumor kulit, hernia tanpa komplikasi, Whipple-Kid, fraktura tanpa shock, diabetes ringan, penyakit jantung, infeksi cacing jantung ringan, dan yang lainnya. Jadi di sini ada tanda-tanda hewan teranestesi. Jadi dia pertama tentu tidak merasakan rasa sakit dengan cara dapat diperiksa dengan menjepit telinga atau ekornya. Kemudian refleksnya berkurang atau tidak ada dengan cara mengecek refleks palpebral atau pupil. Kemudian relaksasinya positif, mana pada periksa pada anggota gerak atau rahang. Kemudian respirasinya teratur pada abdominal, pulsus lemah, dan bola matanya ventroacus. Nah, jadi di sini waktu anestesi itu dibagi menjadi waktu induksi atau induction time, itu dari waktu pemberian sampai dia bekerja. Kemudian waktu anestesi, duration of action, di mana dia mulai bekerja sampai hewan tersebut mulai tersadar, dan ada waktu pemulihan atau recovery, dia dari mulai tersadar dan sampai pulih atau misalnya dia sudah bisa berdiri. Untuk stadium anestesi itu terbagi jadi 4, yakni stadium 1, 2, 3, dan 4, di mana yang paling baik untuk pelaksanaan pembedahan adalah stadium 3, plain 3. Jadi ketika mencapai stadium 3, plain 3, perlu dipertahankan kedalaman anestesinya sehingga dapat menjaga fungsi respirasi dan menjaga fungsi sirkulasi. Baik, sekian presentasi atau penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian masih ada kesalahan ataupun materi yang belum tepat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.